Salam saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Saudara, kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana kali ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan, itu tentang Allahnya orang Kristen. Saudara saya sama saya kan orang Kristen. Bukan berarti saya lebih pintar dari saudara lalu menggurui saudara, enggak. Yang pertama, bagi kita orang percaya ini seringkali saudara, kita ngerti siapa Tuhan Allah kita. Terkadang kita lupa menyebut, ya. Suka ikut-ikutan orang luar, orang di luar kekristenan dalam memanggil dan menyebut Allahnya. Kalau kita salah alamat di dalam menyebut Allah kita, memanggil Allah kita, bahkan menyembah Allah kita, berarti kita dianggap orang salah sasaran, ya. Karena gini saudara, saudara bilang Allah, panggil Allah, Allah. Di dunia ini banyak keyakinan, banyak kepercayaan, yang Allahnya tentu berbeda-beda. Ini contoh kata, ya, contoh kata. Saudara-saudara kita umat Islam dengan umat Kristen itu beda Allahnya, ya. Allah kita punya nama jelas, Allahnya saudara kita umat Islam beda, ya. Kita menghargai mereka, tetapi maksudnya kita jangan mencampur adukkan antara kepercayaan saudara kita dengan kita. Contoh kata, umat beragama Katolik dengan beragama Islam itu beda, ya. Walaupun sama-sama percaya Yesus dan simbolnya salib, tetapi Allahnya beda. Bedanya gimana? Teman-teman dari agama Katolik itu Allahnya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, Allahnya orang Kristen beda saudara. Allahnya orang Hindu, Konghucu, Buddha, Sabto Dharma, dan agama-agama lain di dunia ini banyak namanya keyakinan. Tapi yang mereka sembah itu berbeda dengan kita, ya. Yang pertama saya hanya mengingatkan kembali supaya saudara-saudaraku yang beragama Kristen, karena kita kan orang Kristen, agama Kristen ini bukan agama, sebenarnya keyakinan, ya. Kristen adalah percaya kepada Yesus Kristus. Namanya percaya, ya, kita menjadikan dia sesembahan kita. Keyakinan, percaya kan menyembah dia, artinya begitu. Kalau saudara-saudara berumat beragama Buddha, yang disembah ya Buddha, sang Buddha, kan begitu. Kalau Kristen yang disembah ya Yesus Kristus, kan, yang percayanya namanya orang Kristen. Saya teringat kepada satu firman Tuhan di 1 Korintus 8 ayat 5, berkata begini, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, ya. Saudara ngerti Allah artinya? Allah itu sesembahan yang disembah orang yang mempercayainya. Nah, berarti orang Kristen yang disembah beda, Allahnya beda. Orang agama lain juga beda. Kita toleransi, menghargai kepada keyakinan banyak umat. Tetapi ketika orang itu memegang Alkitab yang seperti kita, Alkitab ini, berarti kitab kita itu Allah kita beda dengan mereka. Tapi kalau yang memegang kitab seperti kita ini kok Allahnya beda dengan kita, berarti bukan orang Kristen. Cuman memegang Alkitab tapi bukan keyakinannya, bukan ada di Alkitab ini. Allahnya bukan ada di Alkitab ini yang tertulis di sini, ya. Jadi sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah,
baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Jadi Alkitab sudah menuliskan, ya, yang nulis ini adalah Rasul Paulus, orang Kristen, orang Yahudi, menulis banyak Allah. Berarti Allahnya tulisannya kecil, A L L A H itu huruf kecil semua. Banyak Tuhan, Tuhannya huruf kecil semua. Artinya banyak Allah dan banyak Tuhan. Banyak kepercayaan lain juga punya Allah, punya Tuhan. Makanya orang Kristen ini ada ciri khasnya, ada identitas khusus siapa Allahnya, supaya saudara dan saya itu tidak salah di dalam menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Allah, berdoa kepada Allah siapa. Kita tidak salah sasaran. Kita tidak bisa manggil Allah, 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 Allah. Tidak bisa. Allah ada namanya, ada identitasnya jelas. Kita tidak bisa manggil Tuhan, 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 tidak jelas. Tuhan kita punya nama, Allah kita punya nama. Ya. Banyak di sekeliling kita itu agama berbeda-beda, tapi yang disembah bukan kayak kita. Beda, saudara. Jadi sebagai apa yang saya sampaikan ini untuk mengingatkan saudara yang beragama Kristen, yang punya keyakinan Kristen maksudnya. Kenapa saya katakan beragama Kristen? Karena KTP Anda ditulis agama Kristen. Pada Kristen bukan agama, keyakinan, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya. Sebagai pengingat, bagi saudara-saudara tahu bahwa Allah kita punya nama Yesus Kristus, tapi lupa terkadang ikut-ikutan kepada keyakinan lain. Ya. Jadi menyembah bukan Yesus Kristus, berdoa bukan kepada Yesus Kristus. Ya. Kita menghormati kepada yang lain sekali lagi, tapi kita tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Menghormati gimana? Ya silahkan orang lain biar meyakini kepercayaan mereka masing-masing, Allahnya siapa, yang Tuhannya siapa, yang disembah siapa, ya silakan. Tapi kita jangan ikut-ikutan. Tetapi jangan salah lagi kalau ada orang memegang Alkitab yang kita punya ini, tapi mengajarkan Allah kita beda. Wah, itu kita tidak bisa, kita harus tahu. Kan ada orang memegang Alkitab seperti kita ini, tapi mengajarkan Allah kita katanya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Itu salah. Allah kita itu, Allah Bapa itu bukan nama, Allah Putra bukan nama, Allah Roh Kudus bukan nama. Gak ada Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalau Allah Bapa ada, Allah Putra, Allah Roh Kudus tidak ada. Itu keyakinan sebelah. Mau buktinya? Saya buktikan bahwa ada satu ayat, banyak ayat sebenarnya, satu ayat saja menjelaskan tentang siapa Allah kita. 1 Korintus 8 ayat 6. Kalau tadi ayat 5 ini ke 6. Namun bagi kita siapa? Orang Kristen, orang percaya. Karena Paulus yang nulis ini orang Kristen, orang percaya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Bukan dua, bukan tri atau tiga, empat atau multi, banyak. Tidak. Allah kita orang Kristen itu satu, yaitu Bapa. Nah, ini terkadang orang salah sasaran. Berarti Allah kita Bapa dong, Pak. Bapa itu panggilan atau sebutan bagi orang Yahudi, manggil Allah itu Bapa. Bisa saja orang Indonesia ini memanggil Allahnya Gusti Allah. Ya, Gusti Allah. Kata-kata orang Jawa, memanggil Allah itu Gusti Allah. Artinya Tuhan, artinya Allah itu. Ya. Namun bagi kita orang Kristen ini maksudnya hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Untuk Dia kita hidup itu untuk Dia, untuk siapa sih? Untuk Allah yang satu itu namanya. Ya. Dan
satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi saudara dan saya dan seluruh isi bumi ini yang menjadikan adalah Allah yang satu, yang orang Yahudi, orang Israel memanggilnya Bapa, dan kita memanggilnya Tuhan. Itu punya nama Yesus Kristus, ya. Walaupun banyak di luar sana Allahnya beda-beda, tapi kita punya Allah namanya Yesus Kristus. Jangan salah sebut nama Allah orang Kristen, saudara-saudara, ya. Saya hanya mengingatkan, saya tidak menggurui. Barangkali kita lupa, barangkali kita sering berdoa memanggilnya dengan sebutan Bapa, Bapa pencipta langit bumi. Salah. Bapa itu sebutan. Kalau nyebut Allahnya, orang Israel, orang Yahudi itu nyebut Bapa. Sekali lagi, kita bukan, ada yang orang bilang kita sebenarnya Yahudi secara rohani loh. Kita salah. Kita orang Kristen, bukan Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang Yahudi. Keliru, saudara. Tidak ada Yahudi rohani, Kristen Israel rohani, tidak ada. Kita dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus. Berarti kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya Kristus. Yang disembah Yesus Kristus, yang dimuliakan Yesus Kristus, yang diagungkan ke Yesus Kristus, yang disembah Yesus Kristus. Kalau kita berdoa, kita alamatkan ke Yesus Kristus. Tidak ada Bapa di dalam Yesus Kristus, tidak ada. Bapa di dalam Yesus tidak ada, ya. Nah, seringkali kita kan begitu, Bapa di dalam Yesus. Bagaimana Bapa dalam Yesus? Allah kita namanya Yesus Kristus. Bapa itu sebutan, saudara-saudara, orang Yahudi kalau memanggil atau menyebut Allahnya dengan Bapa. Ya, kita salah, kadang-kadang salah, gagal paham. Orang Kristen ikut-ikutan begitu, salah, ya. Maka kita ya Tuhan Yesus Kristus, Gusti Yesus Kristus, boleh-boleh saja kita orang Indonesia, ya. Jadi kalau saudara berdoa, berarti yang dialamatkan, kita alamatkan ke Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita Yesus Kristus. Contoh kata, Tuhan Yesus Kristus, aku datang kepadamu, kami menyerahkan segala masalah yang kami hadapi, pergumulan kami ke dalam tanganmu. Nah, ini kan alamatnya ke Yesus Kristus. Lalu ketika selesai, kami menyerahkan segala doa kami kepadamu, Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Benar, saudara. Nah, yang benar kan begitu. Yang menjadikan segala sesuatu Tuhan Yesus Kristus, satu Tuhan saja, Yesus Kristus, bukan yang lain. Ini tidak perlu ditafsir-tafsir loh. Ini jelas, ayat yang jelas ini, saudara. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu ya satu, bukan dua, bukan tiga, bukan dui, bukan tri. Satu ya satu, Tuhan Yesus Kristus saja. Bapa itu sebutan bagi mereka orang Yahudi. Kenapa Paulus menulis yaitu Bapa? Karena Paulus orang Yahudi, ya. Paulus itu orang Yahudi, memanggil Allah, mereka menyebutnya dengan Bapa, ya baik-baik saja, tidak salah. Kalau orang Indonesia, Tuhan Yesus, benar enggak? Ya benar-benar saja, Gusti Yesus yang kami muliakan, satu-satunya hanya Engkau. Benar, ya benar-benar saja. Nah, saudara-saudara, saya tidak bermaksud menggurui saudara, karena saya yakin saudara lebih pintar dari saya. Saya hanya sebagai orang percaya, sama orang percaya itu saling mengingatkan, saudara, supaya kita sampai pada akhir hayat kita tidak berbelok ke kiri atau ke kanan. Lalu orang lain menyembah yang bukan Yesus Kristus, kita ikuti, ya salah. Karena saudara tahu, orang yang memegang Alkitab belum tentu kalau Allah ngerti kalau Allahnya Yesus Kristus. Bagi yang nggak ngerti, ketika Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan ini,
bertobatlah. Kembali kepada Allahmu yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bagi saudara yang belum mengerti, ini saya mengingatkan. Bagi saudara yang mulai bimbang, masa toh Allah kita bukan Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Itu kan Allah keyakinan sebelah, saudara. Kita jelas gini tuh loh. Hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Kita hidup karena Dia loh, karena Allah. Kita hidup untuk Allah, dan kita hidup karena Dia. Karena siapa? Karena Yesus Kristus. Ya. Apa yang saya sampaikan, biarlah ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Saya tidak merasa lebih pintar dari saudara. Hanya saling berbagi, mengingatkan. Kalau banyak orang Kristen yang akhir-akhir ini salah sasaran dalam menyembah, dalam berdoa. Bapa, itu banyak orang gitu itu ikut-ikutan agama sebelah. Itu kan namanya juga saudara kita yang Katolik kan agamanya beda dengan kita. Ya, kita hormati, tapi kita kan bukan orang saudara sebelah. Kita orang Kristen. Allahnya Tuhannya Yesus Kristus. Kita hormati saja agama lain. Kita jangan ikut-ikutan. Ya. Gunanya menghormati, toleransi itu apa? Supaya kita rukun. Ya, rukun, tidak kita dengan agama lain berkelahi, itu salah, lucu. Silakan. Tapi kita sebatas mengingatkan saudara-saudara yang percaya dengan Alkitab. Siapapun saudara, apapun agama saudara, kalau memegang Alkitab yang seperti yang saya punya ini, Allah kita, Tuhan kita namanya Yesus Kristus. Hanya satu saja Dia, bukan yang lain. Kalau ada doktrin-doktrin yang mengatakan Allah kita 2-3, silakan, itu kan keyakinan lain. Kalau Allah kita, kalau keyakinan orang Kristen sudah jelas bahwa Allahnya satu. Satu saja. Satu saja berarti jangan ditambah-tambahi 2 atau 3. Ya. Nah, saudara, paham ya? Jadi saya sampaikan dengan jelas, saya sendiri kalau sulit-sulit ya mendengar khotbah sulit ya tidak mau saya. Ya. Mendengar suka yang gampang saja, di telinga masuk, oh iya bisa dipikirkan. Oh ya begitu ya. Saya juga menyampaikan dengan gampang-gampang saja. Ya. Apa yang saya sampaikan ini bukan khotbah seperti para pendeta. Tidak, saya bukan pendeta. Saya orang biasa. Kalau ada yang manggil pendeta, ya terima kasih saja. Artinya pendeta kan kita bukan seperti orang Hindu atau Buddha. Ya, pandita, kita pendeta artinya penyampai kebenaran. Silakan ya. Mau dipanggil Pak Pendeta kayak, mau Pak Penginjil kayak, atau orang biasa jemaat Kristus, jemaat Kristen, silakan. Saya tidak mencari titel atau julukan begitu. Saya tidak ada untungnya. Yang penting saya percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan Allah kita, hanya Dia. Dan saya menyampaikan supaya saudara-saudara tidak salah sasaran. Apa yang saya sampaikan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian yang percaya bahwa Yesus Kristus dan Alkitab ini adalah menuliskan Allah kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.